Puji Tuhan, kekasih Tuhan, adik-adik yang kukasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mau ibadah Paskah, yang artinya maut yang lewat, tetapi pada saat ini dengan tema Aku Berubah. Nah, di sini adik-adik, kita sudah dilepaskan dari murka dosa karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sekarang sudah menjadi umat Tuhan, maka Paskah ini kita mau berubah dalam kehidupan. Karakter, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Mari kita berdoa untuk merayakan Paskah ini, Komisi Anak GPPS Sawahan dengan cabang-cabang. Bapak Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan di mana kami bisa merayakan Paskah. Kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Harusnya kami mengalami maut karena dosa-dosa kami. Puji Tuhan, kami sudah di dalam Yesus, kami menerima anugerah keselamatan. Kita yang tidak layak dilayakan. Dan kesempatan ini kami mau belajar. Kami mau belajar dan kami mau belajar supaya kami berubah seyogyanya sebagai manusia baru, supaya orang-orang di sekitar kami melihat Yesus dalam hidup kami. Amin. Menjadi kesaksian hidup kami memberitakan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan berkati ibadah Paskah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Aku gembira.
adik-adik, gimana kabar kalian? Lama ya kita nggak ketemu. Nah, hari ini Kak Meilan, Kak Emla, dan Kak Yelina akan menemani kalian beribadah di rumah meskipun secara online. Nah adik-adik, hari ini ada yang spesial loh. Apaan tuh Kak? Ya apaan tuh Kak? Nah hari ini kita akan beribadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang itu disebut Paskah. Apa itu Paskah Kak Emla? Paskah itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Tunggu dulu. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Adik-adik ikutin kakak ya. Nah gini, kalau kakak bilang anak Tuhan, adik-adik yang di rumah bilang siap berubah. Ya, anak Tuhan siap berubah. Terus kalau kakak bilang kenapa harus berubah? Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Ya, bangkit bagiku, kita lompat ya adik-adik. Bisa ya? Ayo ikuti kakak. Anak Tuhan siap berubah. Sekali lagi, anak Tuhan siap berubah. Kenapa harus berubah? Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Yeay! Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, ambil sikap yang terbaik karena kita mau memuji nama Tuhan. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku telah dihapusnya. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan. Sekali lagi ya, ikuti gerakan kakak-kakak. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan dan shalalalala. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Shalalalala. Keselamatan dari. Sekali lagi katakan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Kita mau katakan aku berubah. Aku berubah.
Aku berubah, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku, aku berubah, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, itu menandakan bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita menyanyikan pujian ini. Adik-adik jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakak ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sekali lagi katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau angkat kembali pujian ini.
sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik bisa angkat tangannya, tutup mata, kita mau katakan sungguh. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selamat pagi adik-adik. Selamat ibadah untuk Paskah pada hari ini. Adik-adik tahu nggak Paskah itu apa? Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan ya. Tadi sudah bersukacita, sekarang dengarkan firman Tuhan untuk peringatan hari Paskah. Nah, adik-adik tahu nggak, sekali lagi, Paskah itu apa? Ya, Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi, Paskah adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Ya. Kenapa? Ya. Adik-adik mungkin dulu sudah pernah lihat filmnya Tuhan Yesus yang proses disalibkan kan? Tahu ya? Proses Tuhan Yesus yang disalibkan. Ya. Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota itu penuh dengan siksaan. Ya, di film itu penuh dengan hinaan. Tapi Tuhan Yesus tetap menerima. Tuhan Yesus tetap melakukan tugasnya. Tuhan Yesus taat. Ya. Tuhan Yesus patuh
dari rencana Bapa. Sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus disalibkan untuk apa? Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus perlu disalibkan? Karena dosa manusia yang sudah dilakukannya itu tidak mampu untuk ditebusnya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, itulah yang dinamakan Paskah. Tuhan Yesus bangkit, membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, ya. Kuasa iblis sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, "Hai maut, ya, di manakah kemenanganmu?" Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah menang dari maut. Tuhan Yesus menang dari iblis. Nah, pada perayaan Paskah hari ini, ya, ayat bacaan Alkitabnya ada di kitab Roma. Ya, buka Alkitabnya adik-adik ya. Di kitab Roma pasal 12, ya. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, perhatikan kalimat dalam ayat ini, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Adik-adik, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di kota Roma pada waktu itu. Ya. Jemaat Kristen ini ada yang orang dewasa, ada anak-anak, semua orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam kesehariannya, dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan orang Kristen. Sehingga Rasul Paulus menulis ayat ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Karena kehidupannya sungguh di luar kekristenan. Ya. Kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, itu sungguh jauh dan menyimpang. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali agar kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan adik-adik semua harus menunjukkan sebagai orang Kristen. Berubahlah oleh pembaruan budimu itu apa? Nah, apa ayo? Ya, perubahan, ya, yang harus dilakukan berkaitan dengan ayat ini adalah perubahan sifat kita. Ya, perubahan sifat kita, ya. Ya. Kalau kita dulu tadinya tidak taat dalam hal belajar, tidak rajin dalam belajar, tidak patuh dalam mendengarkan nasihat guru dan orang tua, nah sekarang harus berubah, ya. Sekarang harus berubah, ya. Berubah bagaimana? Ya menjadi rajin, anak-anak yang manis, anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Sungguh adik-adik, di dalam perjalanan Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di kota Roma ini sungguh-sungguh nyata, ya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kehidupan dan sehari, karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib itu adalah demi orang-orang
Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa dilayakkan, ya. Karena di dalam kitab Roma, ya, pasal 8 itu ayat 15 sama 16 itu menyatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus sendiri loh itu yang percaya. Kita diangkat menjadi anak Allah, ya. Nah, sebagai anak Allah kita harus bersifat juga seperti anak Allah, ya. Nah, kita kembalikan. Selama pandemi ini siapa, ya, yang tidak pernah mengerjakan tugas dari sekolah? Ya. Siapa ayo? Yang tidak pernah membantu orang tua di rumah? Ayo, siapa? Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dirubah. Kalau ada tugas belajar dari sekolah, walaupun itu tidak tatap muka, artinya belajar sendiri di rumah, hasilnya kan difoto atau di video dikirim ke sekolah. Nah, itu kan menunjukkan kalau kita mengumpulkan tugas, kita mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, dikumpulkan tepat pada waktunya. Nah, kita ikuti nasihat orang tua, ya. Orang tua yang sudah mendidik kita, orang tua yang sudah mengajari kita. Kalau ini diperintah orang tua, harus nurut mulai sekarang. Karena inilah yang dikehendaki firman Tuhan, yaitu berubahlah pembaharan budimu. Yang dulunya tidak pernah tidur siang, mungkin terlalu lama mainnya, ya. Ayo, orang tua kan pasti nyuruh tidur siang, ya. Tidur siang itu penting untuk istirahat. Nah, mulai sekarang berubahlah menjadi anak-anak yang penurut orang tua dan guru, ya. Ya. Karena orang tua dan guru itu pasti memberikan nasihat yang terbaik, pasti untuk kebaikan adik-adik juga, ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, selama pandemi ini kan tidak ada ibadah langsung ke gereja. Selama ini adik-adik ngikuti ibadah enggak yang dilaksanakan oleh komisi anak? Ayo, siapa yang selalu hadir mengikuti ibadah komisi anak? Ya. Setiap minggu komisi anak GPPS menyiarkan ibadah lewat YouTube. Ya. Jadi kan adik-adik juga mengikutinya. Ya. Di situ kan kadang-kadang ada kuisnya, ya. Ada kuisnya dan nanti dapatkan hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, mulai sekarang kita mulai rajin, ya. Walaupun tidak datang ke gereja, kita ibadah melalui HP, melalui laptop, nggak apa-apa. Tapi dengan hati yang sungguh beribadah kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan sifat yang berbeda dengan teman-teman yang bukan anak-anak Allah. Berbedanya di mana? Ya, kita jadi penurut, kita jadi rajin, ya, kita jadi mempunyai perhatian, ya, mempunyai perhatian kepada orang tua dan guru kita, ya. Kalau diberi nasihat ya harus kita laksanakan, ya. Membantu orang tua, membantu guru dengan rajin belajar itu adalah sangat penting untuk adik-adik pada masa yang datang. Nah, adik-adik sekalian, ya, berubah menjadi anak yang baik, ya, itu cita-cita dari semua orang tua, cita-cita dari semua guru, baik guru yang di sekolah maupun guru sekolah minggu. Anak yang baik tentunya anak yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan, bukan baik-baiknya sendiri loh, ya. Baiknya ajaran firman Tuhan adalah sekali lagi menurut orang tua, ya. Rajin belajar, ya. Bantu membersihkan rumah, misalnya disuruh nyapu atau disuruh ngepel, ya kita mau bantu orang tua, ya. Patuh pada nasihat guru dan nurutan. Waktu jam-jamnya belajar, ya kita harus belajar, jangan main game terus, ya. Itu tidak baik. Nah, itu yang perlu dirubah. Nah,
Juga yang lebih penting adalah adik-adik harus rajin baca Alkitab ya, bersama dengan orang tua. Nah, baca Alkitab dan berdoa itu penting ya, penting ya. Menjadi anak Allah itu harus beda dengan yang lain. Menjadi anak Allah itu harus ya, harus beda. Ya. Karena firman Tuhan mengajarkan, berubahlah oleh perubahan diri. Berarti memang perlu ada perubahan, memang perlu ada yang dirubah dari kita. Ya. Kita boleh bertanya kepada orang tua, ya, apa yang perlu dirubah dari kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Tadi kakak sudah bilang, harus rajin bekerja, belajar, harus rajin membantu orang tua, dengarkan nasihat orang tua dan guru. Ya. Adik-adik, nah, dalam peringatan Paskah ini kita mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk melayani kita, nah, kita kembali akan menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan pada kita semuanya. Ya. Ini firman Tuhan bukan hanya untuk adik-adik, tapi firman Tuhan ini untuk kita semua orang-orang percaya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, harus berubah menjadi lebih baik lagi agar kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan menyenangkan hati Bapa di surga, berarti kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi anak yang baik, suasana hati kita, suasana yang penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang tidak kita minta sekalipun, apa yang tidak kita lihat pun, Tuhan akan memberikan sebagai upahnya menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini ya. Kita mau berubah menjadi lebih baik ya. Mungkin ayat yang kita baca pada hari ini di kitab Roma pasal 12 ayat 2 bisa kita jadikan sebagai ayat hafalan ya. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini ya, dan kita akan berdoa ya, dengan Tuhan. Ya, adik-adik ya, ambil sikap yang baik. Ya, duduk manis, yang duduk di lantai, yang duduk di kursi, ya duduk yang manis. Ya, kita akan bersama-sama agar firman Tuhan ini benar-benar bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Tutup mata, sikap doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan karena sudah mendengarkan firman Tuhan untuk memperingati hari Paskah ini. Tuhan menggenapi kami berubah untuk menjadi lebih baik. Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami untuk tetap mencintai Tuhan, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan pada hari ini. Dan biarlah adik-adik pada hari ini bisa menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi dari anak-anak yang nakal, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang rajin belajar. Terima kasih Tuhan, sehingga masa depan anak-anak ini boleh mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya Kak Melan akan memberikan kuis buat kalian semua. Nah, Kak Melan mau tahu siapa sih yang mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dari cerita firman Tuhan tadi. Kalau yang ngikutin pasti tahu jawabannya. Siap-siap ya. Oh ya, sebelumnya nanti jawaban kalian dikirimkan ke admin Paskah Komisi Anak. Ingat ya, jawabannya dikirim ke admin Paskah Komisi Anak. Format jawabannya nama lengkap spasi jawaban. Ingat sekali lagi, nama lengkap spasi jawaban.
Kak Milan punya 4 pertanyaan. Simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama. Apa arti Paskah? Ayo adik-adik, apa arti Paskah? Silahkan ditulis dulu jawabannya. Yang kedua, berikan 2 contoh sikap berubah. Sekali lagi, berikan 2 contoh sikap berubah. Oke, sudah? Ditulis dulu. Yang ketiga, di mana ayat tentang anak-anak Allah? Sekali lagi kakak ulang ya. Di mana ayat tentang anak-anak Allah? Oke. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat. Apa arti anak Allah? Sekali lagi, apa arti anak Allah? Oke, itu aja. Pertanyaannya ada 4. Jangan lupa kakak ingatkan sekali lagi. Pertanyaannya nanti jawaban kalian dikirimkan ke admin Paskah Komisi Anak. Batas pengirimannya itu sampai jam 11. Ingat, jam 11. Format jawabannya, nama lengkap spasi jawaban kalian. Nama lengkap spasi jawaban kalian. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak semuanya, kita sudah merayakan Paskah Komisi Anak ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Tentu anak-anak merasa bersuka cita bukan? Semuanya pasti akan bergembira karena kita sudah merayakan kemenangan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin perayaan ibadah Paskah Komisi Anak ini yang sudah kita lewati sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah perayaan Paskah Komisi Anak ini dari permulaan sampai pada akhirnya dengan tema Aku Berubah Tuhan, dengan maksud tujuan setiap pribadi anak-anak yang merayakan Paskah Komisi Anak ini boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih cinta Tuhan, pribadi yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan pribadi yang setia untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di lingkungannya masing-masing, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menjamah setiap hati mereka, dan mereka diubahkan Tuhan sehingga terpancar Kristus dalam kehidupan setiap anak ini Tuhan. Tuhan jadikan setiap anak ini menjadi berkat dimanapun mereka juga berada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hamba mendoakan berkat bagi anak-anak dan semua yang hadir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati masa depan yang penuh harapan bagi seluruh anak-anak ini Tuhan. Bahkan Tuhan pakai anak ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak ini dengan kesehatan ilahi Tuhan. Berkati juga anak-anak ini dengan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Berkati anak-anak ini dengan perlindungan dari Tuhan, dan berkati anak-anak ini Tuhan dengan penyertaan dari Tuhan. Tuhan buat Tuhan dalam perjalanan hidupnya senantiasa dihiasi dengan keberhasilan dan keberuntungan. Yang terutama Tuhan, pakailah anak-anak ini menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dimanapun anak-anak ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin.